Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala tulabul ilmi rabbi sholli wa yassirli amri wa uqdatam min lisan yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Faqala kitabul karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita semuanya membacakan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bertatap muka lagi dengan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah walaupun lewat medsos. Jadi kita harus patut mensyukurinya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Jadi kita harus patut mensyukurinya karena Allah Subhanahu wa taala itu telah mempercayakan sisa-sisa umur kita kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena sebaik-baik orang itu ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita jangan merasa orang baik sebelum kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Entah itu kita berbagi harta, berbagi ilmu agama gitu, berbagi makanan gitu, berbagi sembako, rezeki gitu ya. Karena yang menilai kebaikan itu orang lain, bukan diri sendiri gitu. Salam hormat saya kepada guru besar Mama Soekaryo dan salam hormat saya kepada guru-guru agama yang lainnya. Tidak akan saya sebutkan satu persatu karena udah saya sebutkan di channel yang pertama ya. Para master dan bahter dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, salam persaudaraan sedunia dari santri PSS, dari santri angin PSS Banten. Para netizen dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian sehat walafiat gitu ya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Yang belum dapat jodoh semoga mudah-mudahan cepatnya mendapatkan jodoh ya. Yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan gitu ya. Dan disingkirkanlah semoga saudaraku dari mara bahaya, dari malapetaka, dari bencana ya, dari fitnah manusia dan dari fitnah dajjal, dan singkirkanlah dari manusia yang jahat, dari jin yang jahat gitu ya. Amin Allahumma amin gitu. Salam serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam kita, yaitu manusia yang paling terpilih, manusia yang paling mulia, manusia yang paling terhormat, manusia kekasih Allah, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam gelap gulita menuju alam terang menerang.
darinya tidak tahu menjadi tahu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus kita tinggalkan dan harus kita laksanakan gitu. Serta salam juga semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para sadiqin, para solihin, para ulama, para kiai, para ustadz, dan tidak lupa juga kepada para perawan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya. Mudah-mudahan kalau dalam mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan yang Allah banjakan. Orang berilmu itu belum tentu dia beradab. Kalau orang beradab itu udah pasti berilmu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya perhatikan orang yang berilmu itu banyak yang tidak beradab, tidak berakhlak gitu. Karena dia merasa berilmu, dia merasa orang yang paling baik, merasa orang yang paling benar gitu, merasa orang alim, jadi memandang rendah ke orang lain gitu. Padahal itu kan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada saya suka memperhatikan orang-orang gitu ya. Ada dia itu tokoh masyarakat, dia itu orangnya berilmu, orangnya disegani, dihormati, tapi ketika ada yang tahlilan dia itu suka memimpin. Nah, ketika diundang seharusnya kan dia kan itu sebelum mulai tahlilan dan waktu datang harusnya mengucapkan salam, tapi dia itu tidak. Malahan jalannya pun merasa kayak gagah gitu, kayak jawara gitu. Padahal gak boleh, jangan merendahkan gitu. Makanya orang berilmu itu belum tentu dia beradab. Tapi kalau orang yang beradab udah pasti berilmu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat orang itu bukan dari ilmu, dari adabnya, alias dari akhlaknya gitu. Banyak orang-orang yang berilmu itu tidak berakhlak, tidak beradab gitu. Bahkan di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hadis disahihkan oleh Imam Muslim, Allah itu tidak melihat fisik kalian, harta kalian, jabatan kalian, pangkat kalian, perniagaan kalian seperti pesawat pribadi, mobil mewah, motor mewah, rumah mewah, hartanya banyak. Tapi Allah itu melihat akhlak kalian. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melihat orang itu dari segi ilmu, bukan melihat orang itu dari sholatnya, dari rajin ibadahnya, bukan, tapi dari akhlak. Walaupun dia rajin ibadah, walaupun dia rajin sholat, tapi kalau akhlaknya jelek, tidak beradab, adabnya jelek, sama aja bohong. Kan di dalam sholat pun dijelaskan, inna sholati tanha anil faksa wal munkar gitu. Sesungguhnya sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang suka sholat tidak beradab gitu, tidak berakhlak gitu, itu sholatnya belum benar gitu ya. Tapi kalau orang itu tidak berilmu, dia tidak beradab, wajar, karena dia tidak tahu. Tapi kalau yang tahu, kalau yang berilmu, dia itu tidak berakhlak, tidak beradab, tidak wajar gitu. Kalau dicontohkan seperti Dajjal pun dia itu orang berilmu. Dajjal itu bahkan dia itu sangat berilmu dibandingkan dengan manusia. Dia itu lebih berilmu, lebih sakti daripada manusia, lebih pintar daripada manusia gitu. Itulah Dajjal. Cuman Dajjal itu tidak berakhlak. Kalau ada orang yang berilmu, ada orang yang pintar gitu, orang yang kuat, orang yang sakti, tidak beradab, itu sama aja dengan Dajjal. Karena Dajjal itu tidak beradab.
apalagi diiringi dengan sifat sombong, dan sifat sombong itu adalah sifat iblis. Kenapa saya bilang iblis sombong? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Adam, malaikat pun semuanya bersujud terkecuali iblis. Karena apa? Karena dia itu menyombongkan diri, karena dia itu merasa karena dia itu diciptakannya dari api gitu. Kalau Nabi Adam kan dari tanah, kenapa saya harus sujud gitu? Jadi kalau ada orang tidak beradab, ada orang yang sombong, tidak jauh beda dengan Dajjal dan iblis. Mohon maaf jangan tersinggung, karena ini faktanya seperti ini. Jadi kalau kita pengen disegani, pengen dihormati, kita juga harus menghormati dan menyegani. Jangan kita pengen dihormati terus, disegani terus, tapi kita itu nggak mau seperti itu salah. Saling menghormati, saling menghargai, gitu ya. Apalagi kepada orang yang lebih tua daripada kita, gitu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang harta dan pangkat yang saya jelaskan tadi, tapi memandangnya itu dari akhlak, gitu ya. Cuma kebanyakan orang itu merasa berilmu, dia itu merasa yang paling baik, jadi memandang sebelah mata kepada orang-orang yang tidak berilmu, gitu. Padahal diri sendirinya pun tidak beradab, gitu ya. Ya dari semuanya itu melihatnya dari akhlak, bukan dari ilmu, bukan dari segi pakaian, bukan dari segi fisik, tapi dari akhlak, tingkah laku, sopan santun. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak ada hal yang baik terkecuali akhlak Rasulullah, karena Rasulullah itu seperti Quran berjalan, gitu. Jadi saya ulangi lagi, orang yang berilmu itu belum tentu dia beradab. Tetapi kalau orang beradab udah pasti dia itu berilmu. Ditambah lagi, jangan kita memandang sebelah mata kepada orang, gitu, kepada orang yang tidak berilmu, gitu ya. Apalagi kita memandang sebelah mata kepada orang-orang yang kelihatan sama kita kayaknya tidak baik, gitu, suka mabuk-mabukan, minum-minuman, berjudi. Jangan memandang sebelah mata, gitu. Kenapa? Siapa tahu dia kalau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia itu lebih baik daripada kita, lebih beriman daripada kita, lebih bertakwa daripada kita. Makanya jangan memandang sebelah mata, gitu. Contohnya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, gitu. Dulunya dia itu preman, gitu, suka mabuk-mabukan, berjudi, gitu ya, minum perempuan, membunuh. Tapi setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia itu menjadi orang yang soleh, gitu. Makanya kita itu jangan merasa orang yang paling baik, orang yang paling pintar, orang yang paling alim, gitu. Jangan, karena hidayah itu tidak ada yang tahu. Ya kalau lebih bagusnya kita itu harus seperti Abu Bakar Siddiq, gitu ya. Kalau lebih bagusnya ya tidak berbuat maksiat, tidak minuman keras, berjudi, bunuh orang, gitu. Cuman ada orang katanya kalau mau bertobat itu nunggu udah tua. Jangan. Kenapa jangan? Karena umur itu tidak ada yang tahu, gitu. Jadi kalau mau bertobat, cepatlah bertobat, jangan nunggu kita tua dulu, karena umur itu tidak ada yang tahu. Nggak tahu umur kita sehari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun kan nggak tahu. Kalau udah datangnya waktunya, gitu, kita mau pergi kemana? Kalau Allah udah memerintahkan malaikat Israel, kita mau pergi kemana? Mau sembunyi kemana, gitu ya? Mau sembunyi ke dalam sumur ya ketemu, gitu. Bahkan ke dalam laut pun ketemu. Mau sembunyi kemana? Ke atas gunung, ke atas langit, apalagi ke atas langit, nggak usah turun ke bumi mungkin malaikat Israelnya.
Jadi makanya kalau mau bertobat itu cepatlah bertobat gitu, sebelum terlambat, karena penyesalan itu pasti datangnya terakhir gitu. Kembali lagi dengan tema yang tadi, yaitu orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab belum tentu berilmu, alias orang berilmu belum tentu berakhlak, tapi orang yang berakhlak udah pasti berilmu gitu. Soalnya banyak saya perhatikan orang yang berilmu berkata-katanya kata kasar, binatang seperti anjing gitu, setan, babi, itu nggak boleh. Kalau orang yang tidak berilmu itu wajar dia mengatakan kasar, tapi orang berilmu harus dipakai ilmunya, manfaatkan ilmu tersebut gitu. Karena akan menolong kita kelak di akhirat nanti itu, yaitu ada 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu bermanfaat, yang ketiga doa anak soleh, yaitu ilmunya harus dimanfaatin bagi orang lain supaya bisa menolong kita gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, namanya juga saya masih belajar, cuma berbagi ilmu gitu ya. Cuma saya mendengarkan hadis Rasulullah SAW seperti ini, sampaikanlah dariku walaupun dengan 1 ayat. Jadi kalau saudara tahu, sampaikanlah supaya orang yang lain tahu gitu. Dan juga saya berbicara di sini, saya juga tidak merasa lebih pintar, lebih baik, bilang tidak. Saya masih belajar, saya masih merasa orang yang sangat berdosa, orang yang lemah, orang yang bodoh gitu. Karena saya melihatnya itu ke atas, ke para ulama lebih baik daripada saya gitu. Makanya saya bilang bagaimana caranya untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi mohon maaf kalau kata-kata saya menyinggung, emang faktanya seperti ini gitu. Karena saya sering perhatikan kalau banyak orang yang berilmu tidak berakhlak gitu. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kurang lebihnya, saya juga masih belajar. Jazakumullahu khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia.